Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik-baik? Matematika? 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 Terima kasih, masih semangat. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita mulai. Baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan untuk proses belajar mengajar, Bapak akan mengabsen satu-satu untuk hadirnya. Yang pertama, Afri hadir? Hadir. Kemudian Alimah hadir. Kemudian Bella hadir. Kemudian Eva hadir. Kemudian Muhammad Zainal Padli hadir. Kemudian Abdul Syukur hadir, Pak. Hadir. Kemudian Fitria hadir, Pak. Fardika hadir. Kemudian Gita hadir. Kemudian Abdul Syukur sudah. Muhammad Zeki hadir, Pak. Hadir. Kemudian Halimatus Sahro hadir. Kemudian Hesti hadir. Ika hadir. Kemudian Nur Aini, Doni, Ramadoni, hadir. Dan hadir. Kemudian Siti Rahma, hadir. Kemudian Marido, hadir. Kemudian yang terakhir adalah Muhammad Kamispul. Baik, semuanya hadir, lengkap berarti. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada sesuatu hal yang perlu kalian ketahui. Yaitu tentang apa? Tentang apa tujuan kita itu belajar matematika. Nah, untuk memperjelas kalian, silahkan ditonton video berikut. Matematika bagi kebanyakan orang, matematika jadi pelajaran. Nah ini, kenapa belajar matematika itu penting? Silahkan ditonton. Pasti kalian akan lebih menyukai matematika. Karena dianggap pelajaran yang sulit dan membosankan. Tapi sayangnya, dari mulai duduk di bangku sekolah dasar sampai lulus SMA, kita selalu ketemu sama yang namanya matematika. Lalu, kenapa matematika selalu dipelajari? Dan apakah dia seperti itu di kehidupan kita? Sadar atau tidak, matematika selalu ada di sekitar kita. Dari pizza yang kamu potong sama besar, diskon yang dikasih sama e-commerce favorit kamu, sampai gedung-gedung tinggi itu dibangun menggunakan matematika. Matematika ibarat bahasa yang digunakan manusia untuk memahami alam semesta. Dari mulai pergerakan benda sekecil atom sampai benda yang super besar kayak black hole. Semua itu dihitung menggunakan matematika. Dan matematika juga lah yang mengantarkan peradaban manusia ke era modern sampai saat ini. Bayangin kalau matematika tidak pernah ditemukan. Mungkin ilmu pengetahuan lain kayak fisika, kimia, biologi, dan ekonomi tidak pernah ditemukan juga. Yang artinya juga tidak akan ada teknologi canggih kayak sekarang. Dan peradaban manusia akan terus primitif. Bukan hanya itu. Belajar matematika juga sangat bagus untuk otak. Saat belajar matematika, otak besar bagian kiri dan bagian kanan akan bekerja sekaligus. Sehingga dengan menyelesaikan persoalan-persoalan matematika,
Otak kamu akan terlatih untuk berpikir logis, berpikir kreatif, dan membuat kemampuan memecahkan masalah menjadi lebih baik. Gak heran kalau matematika dipelajari di setiap ilmu pendidikan dari kamu SD sampai SMA. Jadi, kalau kamu masih menganggap matematika cuma hitung-hitungan dan rumus aja, mari kita ubah cara pandangnya. Bahwa matematika adalah ilmu yang sangat penting dan juga ilmu yang menyenangkan. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari Pak Unify. Terima kasih dan mari ketahui hal baru setiap hari. Ya, itulah kenapa belajar matematika itu sangatlah penting. Nah, setelah kalian menonton video yang sudah Bapak putar, masih yang nggak tertarik matematika masih ada? Ada nggak? Nah, makanya kita harus semangat untuk belajar matematika. Nah, sebelum kita mulai ke inti pembelajaran matematika ini, kalian harus tahu tujuan kita belajar materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, ini tujuan kita untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik harus mampu memahami konsep-konsep barisan aritmatika yang akan kita bahas kali ini. Kemudian kalian bisa mengaplikasikan ke dalam ke dunia nyata di lingkungan kalian menggunakan barisan aritmatika. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita adalah sudah kurikulum merdeka, maka kita harus bisa memenuhi untuk profil pelajar Pancasila. Dari 6 itu, untuk konsep barisan aritmatika, kita hanya akan mengambil 3 profil saja. Yang pertama, yaitu mandiri. Kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, dengan bergotong royong. Bisa dipahami sampai sini tujuan kita? Nah, makanya kita belajar. Belajar itu harus tahu tujuan kita belajar itu apa. Nah, kali ini tujuan kita ada 2 tersebut. Nah, sekarang karena kita belajar tentang konsep-konsep barisan aritmatika, maka perlu kalian tahu, bisa dilihat dalam video ini, apa manfaatnya belajar barisan aritmatika itu sebenarnya. Silahkan disimak contoh-contohnya. Bentar, suaranya. Belum. Contoh manfaat barisan aritmatika. Ketika kamu ingin menjadi seorang pengusaha, misalnya perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu mengikuti baris hitung. Jadi, kita bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian. Misalnya, kamu ingin menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan nominal. Contoh manfaat barisan. Nah, bisa dilihat di sini. Apa manfaat kita belajar tentang barisan aritmatika itu? Silahkan. Misalnya, perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu mengikuti baris hitung. Jadi, kita bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian. Misalnya, kamu ingin menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan nominal yang ditarik setiap bulannya tetap. Kamu ingin aktif dan bermanfaat, kamu harus menyisihkan uang pada bulan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, itulah salah satu manfaat apabila kita belajar tentang konsep-konsep barisan aritmatika. Paham sampai sini? Paham? Nah, di sini
Bapak akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa memahami konsep-konsep permasalahan yang akan Bapak berikan terkait dengan barisan aritmetika. Itu langkah yang pertama. Melalui apa? Melalui media pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti. Yang pertama. Yang kedua, nah, setelah kalian memahami apa yang Bapak sampaikan, kemudian nanti kalian akan berdiskusi. Akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan terkait barisan aritmetika. Nah, setelah kalian menyelesaikannya, kemudian kalian akan mempresentasikan satu-satu. Silakan yang lain nanti menanggapi. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti ditanyakan kepada kelompok yang maju. Nah, setelah selesai, kita akan menyimpulkan apa pembelajaran hari ini, kesimpulannya apa. Nah, itu yang akan kita simpulkan di akhir diskusi. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan refleksi. Apa-apa yang permasalahan apa setelah kita belajar ini, apa yang kurang, apa yang disukai, apa yang kurang disukai, nanti akan kita masuk ke refleksi. Kemudian yang terakhir, nanti Bapak akan mengadakan tes evaluasi mandiri. Setelah kalian tadi berkelompok, nanti yang terakhir adalah evaluasi mandiri masing-masing, tidak berkelompok lagi. Bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang kita memulai untuk materi kita, yaitu tentang barisan aritmetika. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu barisan aritmetika, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Dalam pikiran kalian, dalam pengetahuan kalian, apa itu barisan aritmetika? Ya, silakan. Menurut saya, barisan aritmetika itu adalah sesuatu yang berbaris dari kiri ke kanan. Oke. Barisan aritmetika sesuatu yang berbaris dari kiri ke kanan. Nah, ada lagi, Senjaro. Ya, Eva silakan. Urutan angka. Barisan aritmetika kata Eva adalah urutan angka yang berurut. Nah, itu kata mereka berdua. Baik. Kita akan tampung apa yang disampaikan mereka nanti. Apakah benar yang disampaikan itu? Benar. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, selanjutnya, manfaat belajar barisan aritmetika. Adakah manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari? Ada nggak? Siapa yang bisa? Ya. Tidak bisa, Pak, karena yang digunakan sehari-hari umumnya adalah perkalian dan perjumlahan saja, Pak. Tidak bisa pakai rumus. Oke. Katanya belajar barisan aritmetika itu tidak bisa. Katanya. Tidak bisa. Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari itu yang dipakai cuma penjumlahan dan perkalian, Pak. Jadi rumus-rumus di barisan aritmetika itu katanya tidak bisa dipakai. Oke, nanti akan kita buktikan. Baik. Nah, ini pertanyaan dari Bapak tadi. Sekarang pengertian barisan dan aritmetika. Kita pisah dulu. Sebelum kita gabung, kita pisah dulu. Apa itu barisan, apa itu aritmetika. Nah, nih. Perhatikan. Barisan diartikan sebagai runtutan angka yang termasuk bilangan. Urutannya terbentuk dari arah kiri ke kanan. Sementara polanya dibangun dari operasi hitung tertentu. Benar tadi. Urutan dari kiri ke kanan. Dia berbaris dari kiri ke kanan. Melalui apa? Melalui polanya dibangun dari operasi hitung. Apa operasi hitung itu? Bisa penjumlahan, bisa perkalian, bisa pengurangan, dan lainnya. Oke, benar.
Kemudian apa aritmetika itu? Nah, ini. Aritmatika itu merupakan salah satu ilmuwan pada bidang matematika yang membahas tentang cara mengoperasikan bilangan dasar. Termasuk di dalamnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Itulah barisan dan juga aritmetika. Sekarang kalau kita gabung, apa sebenarnya barisan aritmetika itu? Nah, nih. Barisan aritmetika atau dilambangkan UN. UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Jadi polanya itu konsisten, tetap, tidak berubah-ubah. Polanya itu berdasar penjumlahan dan pengurangan. Bisa penjumlahan, bisa juga pengurangan. Jadi setiap urutan suku memiliki selisih ataupun beda yang sama. Nah, beda di sini dilambangkan dengan huruf B. Jadi selisihnya antara suku yang pertama dengan suku yang kedua, suku kedua dan suku ketiga dan suku keempat itu selalu sama, tidak akan berubah. Itu namanya barisan aritmetik. Nah, perhatikan contoh di sini. Ada bilangan 4, 7, 10, 13, 16, 19, dan seterusnya. Coba perhatikan polanya. 4 ke 7. Berapa selisihnya? 3. 7 ke 10? 3. 10 ke 13? 3. Dan seterusnya. Nah, polanya tetap. Dia bertambah 3, tambah 3, tambah 3. Itulah yang dikatakan barisan aritmetika. Nah, kemudian yang bawahnya misalkan 120 menurun 115, turun lagi 110, turun lagi 105, dan seterusnya. Perhatikan polanya. Polanya tetap berkurang 5, 5, 5, dan seterusnya. Berarti baris yang bawah itu termasuk barisan aritmetika juga. Yang atas juga, yang bawah juga. Kalau yang atas itu menaik, yang bawah itu menurun. Tapi kuncinya polanya tetap harus sama. Itu yang dinamakan barisan aritmetika. Nah, sekarang apa rumus barisan aritmetika itu? Nah, nih. Rumus untuk barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Bapak ulangi, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Keterangannya, UN itu adalah suku yang ke N. Suku ke N. UN. Kemudian A itu ada juga suku yang pertama. A itu adalah suku yang pertama. Ingat, A itu adalah suku yang paling pertama. Kemudian B itu adalah beda ataupun selisih. Kemudian yang C itu banyaknya suku. N itu banyaknya suku. A itu suku pertama. B itu bedanya. Yang tadi 3, kemudian negatif 5, itu adalah bedanya. Kemudian N itu banyaknya suku. Ada yang tanyakan sampai sini? Bisa dipahami? Baik, jadi apa barisan aritmetika itu harus sudah tahu. Kemudian rumus-rumusnya juga harus tahu. Kemudian dipahami di situ rumusnya. UN di sini. Nah, rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali beda. Ini ya, tinggal. Baik. Setelah kalian memahami barisan aritmetika, kemudian memahami rumusnya, mengetahui rumusnya, kita akan coba gunakan rumus yang ada di situ ke dalam
soal-soal dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perhatian di sini soalnya. Sebuah bidang miring, bidang berupa bidang. Sebuah bidang miring ditopang, disangga oleh 10 tiang penyangga. Sebuah bidang miring disangga oleh 10 penyangga. Bisa dibayangkan? Bidang miring ditopang 10 penyangga. Jarak antara satu dengan penyangga yang lainnya sama jaraknya. Antara satu dengan yang lainnya sama. Nah, kalau Bapak gambarkan seperti ini. Nah, ini. Nah, bidang miring. Sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, ini. Bidang miring disangga ditopang oleh 10 penyangga. Tinggi penyangga yang tertinggi itu tingginya 175 cm. Yang tertinggi mana? Di sini. Berarti di sini 175 cm. Dan yang terendah adalah 67 cm. 67. Yang terendah mana? Di sini. 67 cm. Di sini 175 cm. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Kalau bisa, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat di situ, ditopang 10 tiang. 10 tiang. Berarti 10 itu apanya? Sukunya. Banyaknya tiang. Berarti di situ adalah N-nya. N-nya adalah 10. Selama 10 tiang. Suku yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, ke 10. Baik. Sampai sini dipahami? Pertanyaannya, nah, berapa tinggi tiang penyangga itu pada tiang yang ke-6? Tiang yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berapa tingginya yang ditanyakan di situ? Yang ditanyakan di situ. Berarti yang ditanyakan adalah U6, yaitu suku yang ke-6. Suku yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6 yang ditanyakan. Berapa suku yang ke-6? Belum tahu. Kemudian yang diketahui lagi apa? Yang diketahui lagi adalah tinggi tiang. Nah, penyangga yang pertama. Berapa? 175. Pertama. Ingat, pertama itu suku yang pertama. Berarti suku yang pertama adalah U1. Ya kan? Atau A. Sama dengan 175. Dan yang terendah, berarti yang terendah ini paling ujung. Berarti suku yang terakhir. Berapa? 10, benar. Suku yang ke-10. Berapa suku yang ke-10? 65. Nah, yang diketahui sekarang N-nya 10. U1-nya atau A-nya adalah 175. Kemudian U10-nya adalah 67. 67. Ya, sini 67. Baik, berapa tinggi tiang yang ke-6? Baik. Perhatikan sini. UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali beda. Kita masukkan. Ya kan? Yang sudah diketahui apa? N-nya sudah diketahui.
Kemudian yang sudah diketahui lagi apa? A-nya sudah diketahui. Nah, yang belum diketahui apa? Bedanya. Bedanya. Bedanya belum diketahui. Makanya sebelum kita mencari suku yang ke-6, kita harus mencari dulu suku yang pertama, kemudian N-nya, kemudian bedanya juga harus dicari. Nah, dari mana mencarinya, Pak? Dari yang diketahui situ. Misalkan di sini suku yang ke-10 yang sudah diketahui. U10. U10. Ya kan? U10. Sama dengan berapa? A-nya berapa? Baik. U10-nya berapa? 67. Berarti U10 jadi 67. Sama dengan A. A-nya berapa? A-nya 175. Ditambah N-nya berapa? 10. Dikurangi kali B. Karena bedanya belum tahu. Ya kan? Berarti 67 sama dengan 175. 10 dikurangi 1. 9. 9 kali B. 9 B ditambah 9 B. Nah, berarti pertanyaan Bapak, nah, di sini ada 67, kemudian sama dengan 175 ditambah 9B. Nah, kemudian dipindah, ya kan? Digabungkan. Yang tidak ada variabelnya dijadikan 1, yang ada variabelnya dijadikan 1. Yang ada variabelnya berapa? 9B. 9B. Dipindah, ya. Dijadikan beran B sendiri. Karena di sini positif, kalau kita alihkan ke kiri menjadi negatif. Ya, menjadi negatif 9B. Sama dengan 175 yang ada di kiri menjadi negatif juga. Ya kan? Dari positif menjadi negatif. Negatif 67. Maka negatif 9B sama dengan berapa? 175 dikurangi 67. Berapa? 175. 100? 108. 108. Maka B sama dengan berapa? 108 dibagi negatif 9 sama dengan 12. Jadi bedanya 12 antara tiang-tiang ini. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, kita yang ditanyakan apa? UN, tiang yang ke-6 ini. Tiang yang ke-6 yang ditanyakan. Tiang yang ke-6. Berarti U6 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Sama dengan A-nya berapa? 175 ditambah N-nya berapa? N-nya berapa? 6 dikurangi 1 kali B. B-nya berapa? 12. Maka 175 ditambah 6 kurang 1, 5. 5 kali 12. 60. Berarti sama dengan berapa? 235. Itu untuk tiang yang ke-6. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ya. 108 dibagi negatif 9 hasilnya 12, Pak. Kenapa enggak negatif?
Kenapa 108 dibagi negatif 9 sama dengan 12? Ya, pertanyaannya. Nah, ada yang bisa menjawab? Kenapa itu, Pak? Loh, itu negatif 9 kali B. Ya kan? Sama dengan 108. Ya kan? Nah, 108. Kenapa? Diamati coba, diamati lagi. Ada yang salah? Ada? Mana yang salah? Hasilnya negatif. Hasilnya? Negatif berapa? 12. Negatif 12. 12 hasilnya. Karena apa? Negatif 9 kalau dikalikan dengan 12 hasilnya berapa? Positif. Negatif kali negatif positif. Kalau di sini positif berarti hasilnya negatif. Oke. Nah, maka harus lebih teliti lagi, ya kan? Kenapa Bapak larikan ke situ? Ya kan? Baik. Nah, di sini jadi berapa? Negatif 12. Nah, 5 kali negatif 12. Negatif berapa? 60. 175 dikurangi 60. Berapa? 115. Nah, tepuk tangan untuk IPA. Ya, kenapa Bapak seperti itu? Berarti kalian masih ada fokusnya. Ya kan? Apa yang Bapak sampaikan, berarti kalian fokus, masih menyimak. Kenapa sengaja Bapak arahkan ke situ? Bisa dipahami? Masih semangat? Matematika? 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 Baik, kalau masih semangat, akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan langkah selanjutnya. Kita akan berdiskusi. Makanya Bapak akan membagi beberapa kelompok. Nah, karena sini sudah bersusun ya tempat duduknya, maka Bapak akan membagi 3 kelompok saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, nanti setiap kelompok akan Bapak kasih. Nah, lembar kerja. Lembar kerja ini nanti kalian diskusikan setiap kelompok. Setelah selesai, nanti akan kalian presentasikan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, akan saya bagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan tempat duduknya diatur. Tempat duduknya diatur, memutar. Ya, jadi berkumpul tempat duduknya. Silakan. Ya, tempat duduknya diatur. Ya, diatur. Silahkan itu diamati. Untuk LKPD yang Bapak berikan, ada 2 soal. Silahkan dikerjakan berkelompok. Apabila ada sesuatu yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan ke Bapak dari soal di situ. Silahkan. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, Bapak akan kasih waktu 10 menit.
untuk menyelesaikan soal LKPD yang Bapak bagi. Silakan. Yang tidak tahu, tidak paham untuk soalnya bisa ditanyakan ke Bapak. Silakan hasilnya dituliskan di lembaran yang sudah disediakan. Ya, itu ditulis. Kelompok-kelompoknya ditulis. Ya, itu pada minggu ketiga. Minggu ketiga tinggi pohon itu 190. Minggu ketiga pohon itu tingginya 190. Nah, ini minggu ketiga. Apa minggu ketiga itu? Berarti minggu ketiga itu. U3, ya benar. Yang diketahui U3-nya. Yuk, kelompok 3, ada yang ditanyakan? Dari soalnya? Ini soalnya pada minggu ketiga. Pada minggu ketiga. Berarti kalau di situ minggu ketiga, berarti ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Iya kan? Nah, sampai yang ditanyakan adalah minggu yang ke 45. 48. Nah, yang ditanyakan ini minggu ke 48 ini. Ini. Ya. Nah, berarti yang diketahui adalah minggu yang ketiga dan setiap minggunya tambahnya pohon, tingginya tambahnya pohon itu yang diketahui. Ya, itu untuk soal nomor 2. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang kurang paham, silahkan bertanya ke Bapak. Adanya kan? Ya? Nggak usah, nanti Bapak jadi moderatornya. Ya. Jadi nanti kalian menyampaikan apa hasil dari diskusinya disampaikan, kemudian silahkan kelompok lain bertanya. Jadi moderatornya silahkan Bapak saja. Pada minggu ketiga pohon 100. Ya, ini disalin ke sini. Ya. Nanti Bapak kasih waktu cuma 10 menit. 10 menit. Ya, kelompok 2 gimana? Ini ditaruh di sini. Ini. Nah. Ya. Ya, ini ditaruh di sini. Ini. Ya. Pindah ke Pak. Ya. Ya. Coretannya ini dimasukkan ke dalam lembar yang ada di situ.
Ya, kalau enggak nanti kalau kalau maju kan, nah ini kan pasti kelihatan enggak bagus. Ini, ya kan? Nah, jadi salah satu nanti silakan mempresentasikan, kemudian Bapak jadi moderatornya, kemudian silakan ada yang kalau ada yang menyanggah untuk yang sudah disampaikan sama teman-temannya, silakan. Oh, saya berbeda Pak sama kelompok satu, kelompok dua berbeda, silakan, ya kan? Kelompok dua, sudah siap? Gitu itu aja. Ini 2 kali kah? 2 kali itu tuh 2 kali. Itu tuh baru itu kali. Ya, silakan. Ada tanyakan? Silakan. Yang nggak paham silakan ditanyakan. Pak, kan bisa pindah luas kan ya Pak? Ya, Kenapa 190-nya tidak negatif? Kenapa harus 10-nya? yang mana? 190 itu pindah luas. Kenapa tidak negatif? Ya kan? Nah, sini seharusnya apa? Negatif, ya kan? Seharusnya ini kan pindah ke sini kan negatif juga, ya kan? Berarti dikalikan negatif 1. Berarti semuanya dikalikan, ini dikalikan negatif 1. Makanya ini aslinya sebenarnya negatif. Ini negatif, ini negatif, ya kan, ini positif, ya kan? Karena dikalikan negatif 1, maka ini menjadi positif, positif menjadi negatif. Kan sama itu sebenarnya. Ya, paham. Itu jadi A. Waktu 5 menit lagi, silakan. Ya, waktu kurang 5 menit lagi. Silakan mempresentasikan apa-apa yang sudah didiskusikan sama kelompoknya. Ingat, belajar matematika harus teliti, kritis. Ya. Jangan sampai salah, baik itu tandanya, negatif positifnya, itu harus jelas. Mana? Bujur kan ini Pak? Ini nih. Daftar ini hasilnya.
Baik, gimana? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Sudah. Mana? Oke. Kelompok 3? Sudah? Ya. Mana? Ini. Enggak dari mana-mana. Biar ini menjadi jadi plus. baik. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Memang luar biasa. Matematika? Ya. Matematika? Ya. Matematika? Baik, akan Bapak tunjuk untuk maju mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silahkan untuk kelompok 1 perwakilannya maju mengerjakan yang nomor 1. Silahkan dipresentasikan untuk soal yang nomor 1. Silakan. Kelompok yang lain silahkan diamati untuk soal yang nomor 1. Tabungan Ahmad setiap bulannya selalu bertambah 10.000. Dari bulan sebelumnya. Tabungan Ahmad setiap bulannya bertambah 10.000 dari bulan sebelumnya. Pada bulan Januari, Ahmad menabung sebesar 10.000. Berapa tabungan Ahmad pada akhir bulan Desember? Ya, silakan dipresentasikan. Yang kita ketahui A-nya yaitu sama dengan 100.000 dan B-nya adalah 10.000. Yang dicari adalah U12. U12 sama dengan rumusnya A plus N dikurangi 1 dikali B. A-nya 1. N-nya 2. 1 dikali B. 100-nya kita turunkan. 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Kali 10.000 100.000 ditambah 110.000 sama dengan 200.000. Baik, Bapak ulangi lagi. Dari diskusi kelompok 1 diketahui untuk A-nya atau suku yang pertama adalah 100.000. Kemudian bedanya, selisihnya sama dengan 10.000,
Yang ditanyakan U12 katanya. U12 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. 100.000 ditambah 12 dikurangi 1 kali 10.000 sama dengan 100.000 ditambah 110.000 sama dengan 210.000. Dari hasil diskusi kelompok 1, masih ada nggak yang kelihatannya bingung? Dari kelompok yang lain, ada yang ditanyakan? Dari hasil kelompok 1, silakan, Don. Ya. Dapat 110.000 itu dari mana? Ya. Dapat 110.000 itu dari mana? Silakan. Dijelaskan. Dapat 110.000. Dari 12 dikurangi 1 kali 10 kok bisa dapat 110.000 itu dari mana? Silakan. Kita lihat 12 dikurang 1 sama dengan? Nah, ini hasilnya adalah 11 dikali 10.000. 11 dikali 10.000 sama dengan? 110.000. Nah, itu teman-teman. Bisa dipahami kelompok 2? Jadi kelompok 1 itu sengaja memancingnya. Tidak dijabarkan secara detail, langsung to the point. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Pas? Ada yang jawabannya beda? Tidak ada. Sama? Kelompok 2 210. Kelompok 3? 210.000. Baik. Kita lihat. 210.000. Baik. Kelompok 3 penjabarannya panjang lebar. Oke. Kelompok 2, lihat. Sama. Kelompok 2 panjang lebar juga. Kelompok 1 dipersempit. Tapi tidak masalah. Karena apa? Hanya jalannya saja. Yang penting hasil akhirnya sama. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, untuk soal yang kedua. Soal yang kedua. Bapak bacakan dulu. Tinggi sebatang pohon bertambah 5 cm setiap minggunya. Batang pohon, kita menanam pohon, tingginya bertambah 5 cm setiap minggunya. Pada minggu yang ketiga, pohon itu tingginya 190 cm. Pada pengamatan minggu yang ke-48, berapa tinggi pohon itu sekarang? Nanti, kalau sudah diamati selama minggu yang ke-48. Silakan kelompok 3. Nah, kelompok 3 sekarang giliran ganti kelompok 3. Silakan dipresentasikan untuk hasil diskusinya. Baik, teman-teman, mohon perhatiannya sebentar. Di sini saya akan menjelaskan soal yang telah dibacakan oleh Pak Gani tadi. Jadi, di sini pertama-tama kita akan tulis yang kita ketahui terlebih dahulu di soal. Yang pertama diketahui B atau bedanya itu di situ berapa disebutkan? 5 cm. Dan selanjutnya di situ disebutkan diketahuinya tinggi pada minggu ketiga atau yang disebut dengan U3. Di situ dijelaskan U3-nya adalah 190 cm. Jadi, ini adalah yang kita ketahui atau yang kita dapat dari soal. Selanjutnya kita masukkan ke rumus U3 sama dengan A ditambah N negatif 1 dikali B.
Di sini U3-nya seperti yang kita ketahui 190. A-nya tidak kita ketahui, makanya di sini kita tuliskan A. A ditambah N-nya berapa? Ya. 3 dikurangi 1 dikali B-nya adalah 5. Jadi seperti yang kita ketahui, U3-nya 190 sama dengan A. 3 dikurangi 1, 2. Dikalikan 5. 190 sama dengan A ditambah 2 dikali 5, 10. Jadi, karena di sini tidak kita ketahui A-nya, maka kita akan mencari A-nya atau suku pertama. Jadi di sini A-nya kita pindah luaskan ke samping kiri. A sama dengan 190 kita pindah luaskan ke kanan menjadi 190 dan 10-nya kita turunkan menjadi negatif 10. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada. Ada. Kelompok 1. Silakan, Afi. Silakan ditanyakan. Apa yang ditanyakan dulu? Kenapa A tidak negatif setelah dipindah luas? Pertanyaannya, kenapa A tidak negatif setelah dipindah luaskan? Jika kita lihat, jika A dipindah luaskan itu seharusnya menjadi negatif. Dan 190 juga dipindah luaskan, itu hasilnya juga negatif. Dan 10 ini hasilnya tetap positif. Kenapa? Karena bilangan ini sama-sama kita kalikan dengan negatif 1. 190 kita pindah luaskan menjadi negatif 190. Karena kita kalikan dengan negatif 1, maka hasilnya menjadi positif 190. A yang seharusnya kita pindah luaskan menjadi negatif A, kita kalikan dengan negatif 1, maka hasilnya positif A. Yang 10 seharusnya kita turunkan menjadi positif 10, kita kalikan dengan negatif 1, maka hasilnya negatif 1. Ya, jadi kenapa hasilnya A tidak negatif, 190 tidak negatif, dan 10 ini dari positif menjadi negatif karena sama-sama kita kalikan negatif 1. Setelah itu, tinggal kita kurangkan 190 dikurang 10 menjadi 180. Dan di sini kita dapat hasil A atau suku awalnya. Sampai sini jelas? Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Bapak tambahi lagi. Dalam matematika itu tidak ada kata istilahnya pindah ruas. Ya, nggak ada pindah ruas, itu tidak ada. Ya kan? Jadi, kenapa itu berubah, Pak? Seperti bentuknya. Itu karena semuanya dikalikan dengan negatif 1. Kebalikannya. Buat apa? Biar A-nya di sini tidak menjadi negatif. Karena yang kita cari adalah positif. Ya kan? Makanya dikalikan sama negatif 1. Kalau dikalikan negatif 1, semuanya dikalikan negatif 1. Makanya, tapi karena dari dulu katanya pindah ruas, ya kan? Nah, sebenarnya tidak ada pindah ruas. Ya, nggak ada. Kayak kita pindah rumah gitu. Nggak ada. Ya, matematika nggak ada pindah ruas. Tapi dikalikan dengan negatif 1. Makanya semuanya tandanya berubah. Bisa dipahami? Bisa. Silakan lanjut. Ya, selanjutnya, karena di soal ditanyakan pada pengamatan minggu ke-48 berapa tinggi pohon tersebut. Jadi yang kita cari adalah U48. Dan langsung saja kita masukkan ke rumus sama dengan A ditambah N negatif 1 dikali B. Kita masukkan A-nya di sini berapa? 180. Ditambah N-nya 8. Kita kurangkan 1 dikali bedanya berapa? 5. Langsung saja kita jumlahkan, kita turunkan 180 ditambah 48 dikurang 1. Kita kalikan 5. 180 kita turunkan 47 dikali 5. 235. Ya, 235.
Kita tambahkan 180 ditambah 235 mendapatkan hasil 415. Jadi, tinggi pohon pada minggu ke-48 itu adalah 415 cm. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada tanyakan? Nah. Ada tanyakan? Nggak ada? Nah, sekarang giliran dicoba Bapak bertanya juga. Ya kan? Kenapa itu A-nya harus dicari dulu? Kok dicari duluan? Kenapa A-nya itu dia cari duluan? Apa tujuannya? Siapa bisa? Ya? Kalau ini tidak dicari, maka hasilnya tidak ditemukan. Kenapa A itu harus dicari duluan? Karena kalau tidak dicari, masih ada variabel yang tidak ketemu. Kalau dimasukkan ke dalam rumusnya, tidak akan ketemu angka pastinya. Pasti nanti ngikuti juga variabelnya. Makanya harus dicari semuanya. A, N-nya, B-nya harus dicari semua kalau belum diketahui. Paham sampai sini? Berarti hasil akhirnya berapa untuk 48? 115. Baik, tepuk tangan. Close untuk kelompok 3. Baik. Kemudian silakan untuk hasil diskusinya silakan dikumpulkan semuanya. Ya, silakan kumpulkan. Baik, semuanya sudah? Baik. Semuanya sudah dikumpulkan. Jadi apa yang sudah disampaikan dari yang Bapak sampaikan tadi, materi yang Bapak sampaikan, kemudian hasil diskusi dari teman-teman kalian sudah disampaikan. Nah, sekarang kita simpulkan. Apa kesimpulan dari yang sudah kita pelajari sampai saat ini? Dari awal tadi sampai sekarang. Apa kesimpulannya? Ada yang bisa? Kesimpulannya? Baik. Jadi, kita simpulkan bahwa untuk barisan aritmetika ini, kalau kita pelajari, bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memecahkan suatu masalah yang ada di sekitar kita. Tetapi tidak bisa semua masalah itu bisa diselesaikan dengan barisan aritmetika. Jadi kita harus bisa-bisa memilih ini permasalahan yang bisa diselesaikan dengan barisan aritmetika atau dengan metode-metode yang lain. Jadi intinya belajar barisan aritmetika itu ternyata bermanfaat untuk kita baik di sekolahan maupun di luar sekolahan. Bisa dipahami? Bisa. Masih tetap semangat? Matematika? 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 Baik. Baik. Selanjutnya, karena kita sudah belajar dari tadi, ada beberapa yang ingin Bapak tanyakan, Bapak sampaikan. Yang pertama, menurut kalian, belajar mengenai barisan aritmetika ini menarik apa enggak? Menarik. Menarik. Kenapa menarik?
karena kita bisa mengetahui. Ya, menarik karena kita bisa mengetahui, gitu, bisa belajar, bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Cukup hanya dengan menggunakan barisan aritmetika. Coba kalau nggak ada barisan aritmetika, kalau kita disuruh menghitung kursi di Istora Senayan Gelora Bung Karno itu, berapa hari kita menghitung kursinya? Kursi yang pertama, yang terakhir berapa? Nggak tahu. Tapi dengan menggunakan barisan aritmetika, kursi yang ke tengahnya berapa jumlahnya sampai yang ke tengah. Kita bisa tahu. Itulah manfaat barisan aritmetika. Nah, kemudian kendala-kendala apa saja kalian dalam belajar barisan aritmetika ini? Apa? Ada kesulitan? Apri ada kesulitannya? Nggak ada. Bisa dipahami? Ya. Baik. Nah, kemudian, Mispul, dalam kamu mempelajari barisan aritmetika dari awal tadi, ada nggak yang kamu merasa kesulitan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Berjalan lancar. Jalan lancar. Iya. Ya. Bagus. Baik. Baik. Kalau tidak ada, selanjutnya Bapak akan memberikan tes evaluasi mandiri, ya kan? Silahkan dikembalikan lagi bangkunya, dikembalikan lagi. Nah, tempat duduknya silahkan berbalik. Nah, dari 3 profil pelajar Pancasila, kita mengambil dari 6, mengambil 3. Bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Bergotong royongnya sudah. Dari mana, Pak? Diskusi tadi sudah gotong royong. Iya kan? Kemudian bernalar kritis, Pak. Mana menalar kritisnya? Sudah. Kalian kritis. Menanya sama teman-teman. Tadi. Apa ini permasalahannya? Yang kenapa bisa positif bukan negatif? Iya kan? Kemudian tadi ada yang tanya juga. Itu kenapa 110 itu dapatnya dari mana? Nah, itulah kalian berarti kritis terhadap sesuatu hal. Nah, sudah tertanam ada 2. Yang ketiga, belajar mandiri. Nah, kita coba dengan kita tes evaluasi ini secara mandiri, apakah kalian sudah bisa memecahkan persoalan yang ada? Nah, silakan. Kemudian dibaca, diselesaikan. Ada 2 soal. Ada 2 soal. Baik. Bapak kasih waktu 10 menit. Sama. Tadi 10 menit. Ini 2 soal 10 menit juga. Silahkan. Nanti terus dikumpulkan. Silakan. Tulis nama, kemudian kelasnya, kemudian diselesaikan.
Silahkan dicoba. Salah, oh, aku ini kurang setiap bulannya juga belum Gunakan waktu sebaik-baiknya. 10 menit Bapak rasa cukup. Ya, sambil dipahami soal-soal yang ada di situ. Dalam suatu training, Andi dijanjikan mendapat upah berangsur-angsur bertambah 100.000. Setiap bulannya, angsur-angsur bertambah 100.000 setiap bulannya. Jika bulan kelima, Andi mendapat upah sebesar 850.000. Dan pada bulan ke-8, dia mendapat upah 1.150.000. Pertanyaannya, berapa upah pertamanya Andi? Upah pertamanya. Berarti yang ditanyakan apa? A. Ya, yang ditanyakan A-nya. Suku yang pertama. Yang kedua, berapa upah pada akhir masa trainingnya? Berarti akhirnya masa training. Berarti U berapa? 2? Ya, 12. Ya, silahkan dicoba. Masih ada waktu? 4 menit lagi. Masih semangat? Matematika? Matematika? Matematika?
Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah, kumpulkan. Yuk, kumpulkan. Jangan lupa tulis nama. Aku ini malah. Sudah? Sudah? Baik, untuk materi kita pertemuan hari ini tentang barisan aritmetika sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Bisa dipahami? Bisa. Untuk selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang deret aritmetika. Jadi hari ini kita belajar tentang barisan aritmetika. Minggu depan kita akan membahas tentang deret aritmetika. Tidak ada ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Baik, sebelum Bapak akhiri, apabila ada penyampaian Bapak yang kurang pas, kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian, Bapak minta maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan bisa istirahat dulu. Ya.